perkembangan aliran sesat, yaitu di Sulawesi Selatan, daerah Goa. Maka aliran ini di bawah naungan Yayasan Mutiara Nur Ma'rifatullah, sehingga dikenal dengan bab kesucian. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Maka para pemerintahan atau Ketua MUI Sulawesi Selatan telah menyatakan bab kesucian ini merupakan aliran sesat. Maka ketika itu Ketua MUI mengatakan, yang bernama Ruslan Wahab, dia mengatakan aliran sesat ini asalnya adalah dari tanah datar Sumatera Barat. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah. Ternyata orang-orang Sulawesi Selatan menyampaikan aliran yang sesat ini berasal dari daerah kita. Bahkan dia mengatakan dari Sumatera Barat dan dari Malaysia. Maka beberapa hari kemarin, maka Ketua MUI Tanah Datar mencoba memperhatikan dan melihat bagaimana kesesatannya dan mencoba meneliti. Bahkan kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari hadis Rasulullah SAW, sejak 14 abad dahulu Rasulullah SAW telah menyatakan, umatku nanti akan tergolong kepada salasun wa sab'ina millah, 73 golongan, 72 finnar, dan yang satu adalah di sorga. Lalu sahabat bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW, orang-orang yang ada ma ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang mengakui, orang-orang yang sesuai perilakunya sebagaimana keadaan aku, amalan aku, ibadah aku, dan sahabatku. Dialah orang-orang yang akan masuk surga, satu golongan di antara 73 golongan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka tidak heran pada hari ini bahwasanya betapa banyak golongan-golongan umat Islam pada hari ini, di mana mereka menganggap diri mereka orang yang betul. Satu golongan mengatakan saya yang betul, golongan lain juga mengatakan dia yang betul. Maka pada hari ini kita harus waspada. Tentunya aliran sesat yang kita sebutkan tadi merupakan aliran-aliran yang tidak sesuai dengan apa ma ana alaihi, bagaimana sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dan bagaimana perilaku dan sikap amalan yang sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Lalu bagaimana, kenapa kita sebut aliran itu sesat? Maka setelah diteliti dan bahkan ada pengakuan dari masyarakat Kototuo menyampaikan bahwasanya ada dua sebab yang menyebabkan aliran itu dikatakan sesat. Yang pertama adalah aliran itu tidak mengamalkan dan menentang ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, yaitu mereka mengharamkan susu, ikan, dan daging. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, sementara di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallah, jangan kamu haramkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, berbicara tentang ikan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, suatu ketika ada sahabat pergi berlayar dan dia berada di atas sampan atau di atas kapal. Ketika dia berlayar di atas lautan, maka masuklah waktu sholat. Maka ada di antara mereka yang melaksanakan sholat dengan tayamum, dan ada juga melaksanakan sholat dengan air laut. Maka ketika sudah sampai sahabat itu di daratan, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sah sholat kami di atas lautan itu ya Rasulullah? Ada di antara kami yang tayamum, dan ada di antara kami yang sholat beruduk dengan air laut. Maka keluarlah hadis Rasulullah SAW, ma'uhu tahurun wa hillu maitatuhu, air laut itu adalah suci dan halal binatang yang ada di laut itu. Maka di antara binatang yang ada di laut itu adalah ikan. Berarti ikan ini
sudah dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhilla lana maitatani wadamani, telah dihalalkan atas kami dua bangkai dan dua darah. Apa yang dua bangkai? As-samaku wal jaradu, ikan dan belalang. Apa dua darah? Al-kabidu wattihal, yaitu hati dan limpa. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, berarti ikan sudah dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah ikan itu bisa menjadi haram bagi kita? Bisa menjadi haram ikan itu bagi kita apabila sudah menimbulkan virus-virus atau bakteri-bakteri yang akan mendatangkan penyakit buat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah olehmu apa saja yang ada di bumi ini. Syaratnya dua, halal lagi baik. Makanan itu ada yang halal, tetapi ketika tidak baik lagi untuk kondisi tubuh kita, maka itu menjadi haram. Tetapi ada juga makanan yang baik, tetapi cara mencarinya, cara mendapatkannya atau zatnya itu adalah haram, maka tetap itu adalah haram bagi kita. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Jadi ini salah satu sisi kenapa aliran yang kita sebutkan tadi adalah aliran sesat. Kemudian yang kedua adalah daging dan susu. Sementara di dalam Al-Quran telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, telah diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi. Pada hari ini ketika orang sangat-sangat menginginkan sesuatu yang akan dia konsumsi, dia tidak mempedulikan apakah halal atau haramnya. Kadang-kadang binatang yang halal itu dia dapatkan tanpa disembelih, menyebut nama Allah, dia masih konsumsi. Seperti kemarin ketika tanggal 25 Desember yang dinyatakan hari Natal, ada orang Islam yang latah, mereka hadiri peringatan hari Natal itu, lalu dia makanlah daging ayam atau daging kambing di rumah temannya yang non muslim. Maka ketika itu berarti dia memakan yang haram, walaupun binatangnya halal, tetapi cara menyembelihnya, proses menyembelihnya, perayaan untuk penyembelihan binatang itu dalam rangka mengagungkan hari raya mereka, maka ini adalah haram bagi umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah haramkan kepada kita darah. Pada hari ini dalam mencari nafkah, kadangkala manusia tidak mempedulikan apakah bendanya najis atau tidak najis. Betapa banyak orang pada hari ini mengawetkan darah itu, sehingga dianggap darah itu kalau sudah awet, sudah keras, maka ini akan berbentuk seperti hati. Padahal itu adalah darah. Ini tetap haram bagi kita. Apalagi ada Allah haramkan kepada kita lahmul khinzir, daging babi. Ada juga orang yang berdalih, wah kalau daging babi itu sedikit, kalau daging babi untuk obat, itu halal. Ini adalah pendapat yang salah. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, maka kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi segala sesuatu, karena kullu lahmin nabata minal haram fannaru awladiha. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka jahanam untuknya. Kemudian yang kedua, aliran tadi dikatakan sesat, mereka melarang sholat 5 waktu sehari semalam. Sementara banyak ayat Al-Quran sunnah Rasulullah SAW bahwasanya sholat 5 waktu adalah wajib. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia sendiri sudah meruntuh agama. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang Islam yang kafir, yang berlabel orang munafik dan orang fasik. Kemudian dalam ayat lain juga Allah sampaikan perintah salat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah salat agar kamu ingat kepadaku. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah jiwa akan tentram. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau sempurna ibadah salatnya, maka dianggap sempurnalah amalannya. Artinya salat itu adalah pintu gerbang keselamatan manusia ketika di hari kiamat nanti. Nah, pada aliran sesat ini yang bermasalah bagi mereka. Mereka melarang pengikutnya
untuk melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana kita pada hari ini? Kita di Minangkabau, adat basandi syarat basandi kitabullah. Syarat mengatur adat memakai. Sementara kita sudah dicemarkan oleh aliran-aliran sesat ini. Bagaimanakah pendapat kita? Bagaimana tindakan kita? Terutama yang pertama adalah bagaimana kita tetap berpegang teguh dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah bagaimana kita membentengi daerah kita, generasi kita, anak cucu kita, jangan sampai dia melenceng kepada aliran sesat ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita berjuang, mari kita berkorban demi mempertahankan akidah, sunnah dan ajaran Rasulullah SAW yang murni, yang selama ini yang sudah kita anut dari orang tua dan nenek.